Sakamoto Taro. Halo teman-teman, kali ini Dan Anime akan menceritakan anime terbaru yang pastinya sangat menarik. Anime ini berjudul Sakamoto Days. Kita mulai dari episode 1. Seperti biasa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya agar channel ini semakin berkembang dan semangat untuk bercerita. Oke, gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Dibuka dengan memperlihatkan pertarungan yang sangat epik. Satu orang saja dengan mudahnya menghabisi banyak musuh yang dihadapinya. Dan satu orang ini adalah peran utama di anime ini yang bernama Sakamoto Taro. Dia pembunuh bayaran legendaris. Bukan cuma itu saja, dia juga ditakuti oleh semua geng. Tapi juga dikagumi oleh semua pembunuh bayaran. Tapi di suatu hari, saat Sakamoto belanja di minimarket, dia langsung jatuh cinta dengan kasir di toko itu. Akhirnya, Sakamoto memilih pensiun dari pembunuh bayaran dan menikah dan lalu mempunyai anak. Dan sampai Sakamoto menjadi gemuk. Lalu Sakamoto hidup sebagai layaknya manusia normal. Hidup bahagia dengan keluarga kecilnya di toko minimarket karena itu juga tempat tinggalnya. Selang beberapa waktu, pembunuh bayaran lain sudah menemukan lokasi keberadaan Sakamoto. Sakamoto yang menjaga tokonya. Terlihat anak kecil yang sering main di toko itu dan bermain di depan pintu. Dan saat pengunjung akan masuk, anak kecil itu tak sengaja menumpahkan tinta yang berada di tasnya ke celana pengunjung. Dan itu sampai membuat pengunjung marah, bahkan akan menghajar anak itu. Namun untung saja Sakamoto menahannya. Tapi itu membuat pikiran Sakamoto yang membawa pen akan membunuh pengunjung itu. Dan seketika orang yang berada di luar tadi sudah masuk ke dalam toko dan langsung menebak apa yang dipikirkan Sakamoto saat menahan pengunjung tadi. Dan ternyata orang itu dulu adalah bawahan Sakamoto yang bernama Espersin. Sakamoto yang melihat Shin langsung berpikir akan menghajar Shin. Dan karena Shin tahu pikiran Sakamoto, dia pun sampai panik. Bahkan sampai mengingatkan Sakamoto bila Shin adalah bawahannya dulu. Seketika Shin sudah diajak Sakamoto duduk di bangku teras. Dari situ Shin lalu mengajak Sakamoto untuk kembali seperti dulu. Karena dulu Sakamoto dijuluki pembunuh legendaris dan ditakuti semua geng. Dan Shin pun sampai heran kenapa Sakamoto menjadi begitu. Shin pun lalu akan merokok. Namun seketika rokok Shin sudah terbagi menjadi 2. Dan itu yang melakukan adalah Sakamoto. Dan menunjukkan ke Shin bila di situ dilarang merokok. Dan itu pun sampai membuat Shin plonga-plongo. Walaupun Sakamoto gemuk, dia masih cepat sekali. Tiba-tiba seseorang menyapa Sakamoto. Dia meminta bantuan ke Sakamoto. Seketika Sakamoto dan Shin sudah diajak ke rumah bapak itu. Dan ternyata bapak itu menyuruh Sakamoto untuk memotong ranting pohon di depan rumahnya. Sakamoto pun lalu melakukannya. Selesai itu, seorang ibu meminta ke Sakamoto untuk menyuapi anaknya yang tidak nafsu makan. Sakamoto pun juga lalu melakukannya. Selesai itu lagi, Sakamoto menghibur anak kecil yang menangis. Setelah selesai apa yang dilakukan Sakamoto, Shin pun sampai kesal. Karena pemahaman Shin, Sakamoto sangat konyol sekali.
karena sudah menjadi penyuruh di kota itu. Shin pun lalu berpamitan pergi. Saat sudah berada di mobil, Shin masih memikirkan Sakamoto. Setelah terakhir Shin melihat Sakamoto 5 tahun lalu, sekarang Sakamoto sangat santai. Namun menurut Shin, Sakamoto masih keren. Walaupun gemuk, masih punya aura yang dikagumi oleh Shin. Tiba-tiba Shin lalu mendapatkan telepon dari bosnya. Dan ternyata bos itu juga bos Sakamoto dulu. Dan bos itu meminta ke Shin untuk mengajak kembali Sakamoto. Bila tidak bisa, dibunuh saja. Karena Sakamoto sudah melanggar aturan di gengnya. Bila ada yang menghilang dari geng itu, harus menghilang dari bumi. Dari situ Shin menjadi bingung. Dia pun lalu pulang ke rumah untuk membersihkan badannya. Namun masih saja kepikiran dengan Sakamoto. Dan kembali mengingat saat Shin bersama Sakamoto saat misinya dulu. Tapi karena bosnya, Shin pun masih bingung apakah harus membunuh Sakamoto. Tapi karena bosnya mungkin akan mengirim orang untuk membunuh Sakamoto. Dan bila itu terjadi, Shin tidak rela bila orang lain yang akan membunuh Sakamoto. Dari situ, Shin lalu akan memberanikan dirinya untuk yang melakukannya. Setelah pagi, Shin kembali menemui Sakamoto, mengatakan bila Shin akan pergi dari kota dan mengucapkan selamat tinggal untuk Sakamoto. Dan itu dengan Shin mengarahkan tembakannya ke Sakamoto. Namun peluru itu dihalau saja dengan permen batuk halus yang dimakan oleh Sakamoto. Dari situ Sakamoto lalu sembunyi. Shin pun lalu mencarinya. Dengan Shin terus mencari Sakamoto, akhirnya dengan mudah Shin dibuat tak sadarkan diri oleh Sakamoto. Sadar-sadar Shin sudah diobati lukanya dan lalu diajak makan bersama oleh keluarga Sakamoto. Ketika Shin akan memakan, mengira makanan itu ada racunnya, tapi karena Shin sudah berlatih menahan racun, dan setelah Shin memakan, ternyata itu enak sekali. Shin pun sampai bingung tentang perasaan yang dirasakan, karena dari dulu Shin belum merasakan perasaan kehangatan di keluarga kecil seperti itu. Dari situ Shin baru mengerti kenapa Sakamoto keluar. Itu berarti Sakamoto hanya ingin melindungi keluarga kecilnya. Setelah selesai makan, Shin lalu akan pulang. Itu pun juga diantarkan oleh Sakamoto sampai di depan pintu toko. Dari situ, Shin juga berterima kasih tentang makanannya. Sakamoto hanya menunjukkan tulisan yang berada di pintu tokonya. Shin pun lalu berjalan pergi. Dan ternyata Shin menuju ke markas gengnya, menemui bosnya dan gengnya. Dari situ Shin lalu memohon ke bosnya agar membiarkan Sakamoto hidup. Itu pun hanya ditertawakan saja. Karena menurut bosnya, Sakamoto melanggar aturan di dunianya dan meninggalkan tanggung jawabnya, jadi harus disingkirkan. Dari situ Shin lalu meminta ke bosnya untuk Shin yang menggantikan Sakamoto. Shin yang akan mati dan membiarkan Sakamoto untuk hidup. Bosnya pun setuju, namun itu hanya omong kosong. Karena Shin bisa membaca pikiran dan mengerti, bos dan gengnya tidak mungkin akan membiarkan Sakamoto hidup. Dari situ pertarungan pun akan terjadi. Shin akan melawan bosnya dan gengnya. Dan di sisi lain, Sakamoto mendengar percakapan Shin dan bosnya. Seketika, Sakamoto lalu membuka ruang rahasianya, yaitu berisikan semua senjata. Sakamoto lalu mengambil satu senjatanya saja. Kembali ke Shin,
Shin yang berada di markas sudah bertarung dengan para gengnya. Dan Shin pun dapat menghabisi beberapa orang dari gengnya dengan peluru yang dia punya. Namun dengan magasin terakhir Shin dan lalu menyerang kembali, Shin terkena tembakan di bagian kaki. Akhirnya Shin dibuat terpojok dengan 3 orang yang mengarahkan pistol ke kepala Shin. Namun seketika Sakamoto sudah berada di situ dan lalu menjatuhkan 3 orang yang berada di depan Shin. Akhirnya Sakamoto menghabisi gengnya dan bosnya. Dan ini sedikit scene dari kehebatan Sakamoto. Setelah Sakamoto menghabisi semua gengnya dan bosnya, Sakamoto lalu mendekat ke Shin dan memberitahu kenapa Sakamoto tahu bila Shin menuju ke markasnya. Ternyata Sakamoto memasang alat pelacak di pistol Shin, dan itu yang memasang Sakamoto saat membuat Shin pingsan di toko saat itu. Sakamoto-san. Shin pun lalu berpamitan ke Sakamoto akan meninggalkan kota. Dengan Shin terus berbicara, Sakamoto lalu melemparkan celemek yang bertuliskan nama Shin dan mengatakan 800 yen per jam dan lembur akan ditambah. Seketika Shin sudah berada di toko minimarket Sakamoto. Dia pun dengan senangnya dan semangat bekerja di toko itu. Dah lanjut di episode 2 ya bre. Terima kasih.